Pemirsa, sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara atas podcast yang berisi kritikan terhadap pemerintahannya, dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu, ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senengnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Pemirsa, rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela, tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas.
Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Sementara itu, pemirsa, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. Pemirsa, di depan Pengadilan Federal Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Sementara dunia internasional mempertanyakan langkah Amerika Serikat yang menangkap presiden negara lain. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan narkotika. Maduro juga tegaskan dirinya masih presiden Venezuela dan ia adalah tahanan perang. Sementara itu, pendapat Maduro mendapatkan kritikan dari dunia internasional. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah negara. Massa menyebut serangan Amerika Serikat sebagai intervensi untuk menguasai minyak Venezuela. Sejumlah menteri Indonesia pun buka suara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti lemahnya PBB. Artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Bu? Boleh, Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut penangkapan Maduro tidak berpengaruh banyak terhadap harga minyak dunia. Ya, pertama kalau terkait itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan, masih sekitar $63 per barrel. En nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Sementara itu, Delcy Rodriguez yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden kini resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidente. Rodriguez mengucapkan sumpah jabatan di depan Majelis Nasional. Además de los Di luar gedung parlemen, ribuan warga Venezuela berunjuk rasa dan menuntut pembebasan pemimpin mereka.
Warga berpandangan Amerika Serikat tidak berwenang untuk menangkap pemimpin negara lain. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai penahanan dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat tidak adil. Sebagai seorang presiden, Nicolas Maduro memiliki imunitas atau kekebalan dan tidak boleh diadili di negara lain. Maduro mengatakan bahwa saya ini masih presiden loh, saya harusnya punya imunitas. Karena apa? Secara hukum internasional, ya memang dia punya imunitas, dia punya kekebalan, dia tidak boleh diadili di pengadilan negara lain, begitu. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat memang menghendaki Maduro untuk dihadirkan ke pengadilan di New York, maka seharusnya dia harus bekerja sama dengan polisi setempat, gitu kan? Polisi setempat lah yang kemudian akan menghadirkan Maduro ini dengan proses ekstradisi misalnya itu. Nah, kita sebenarnya bertanya juga ke Amerika Serikat, kalau kita tahu Netanyahu melakukan suatu kejahatan genosida di Gaza, lalu diminta sekarang sama International Criminal Court, kenapa kemudian polisi misalnya Israel tidak menghadirkan? Atau perlu misalnya Israel dilakukan kayak Venezuela ini, terus kemudian Netanyahu dibawa ke ICC? Ya kan? Pasti Amerika Serikat akan mengatakan, oh ini melanggar hukum internasional. Tapi kalau dia yang melakukannya, seolah-olah bisa diabaikan tuh hukum internasional. Ini yang dunia melihat ini tidak fair. Maka ada demo-demo di Venezuela yang menginginkan agar Maduro dikembalikan. Bahkan tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di sejumlah negara yang menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat ini seperti diktator. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro meluas hingga ke Brazil dan India. Warga New York memprotes penangkapan Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan jelang sidang yang dijadwalkan. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Venezuela dan memegang plakat bertuliskan slogan-slogan seperti bebaskan Presiden Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Di Venezuela, ribuan pendukung berkumpul di Caracas untuk menuntut pembebasan segera mantan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Pengunjuk rasa berbaris melalui jalan-jalan kota menuju Majelis Nasional Venezuela, mengibarkan bendera Venezuela dan meneriakkan dukungan untuk Maduro. Tak hanya di dua negara yang tengah bersiteru, di Brazil ratusan demonstran berkumpul di luar konsulat Amerika Serikat Sao Paulo untuk mengecam serangan Washington terhadap Venezuela. Mereka menyebut tindakan Amerika Serikat adalah imperialis yang bertujuan untuk merebut kekayaan minyak milik Venezuela. Di India, puluhan orang terjun ke jalan di Kolkata untuk mengecam operasi Amerika Serikat di Caracas dan penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Para pengunjuk rasa tegas ingin mempertahankan kedaulatan Venezuela dan mengecam tindakan Presiden Donald Trump yang dinilai ingin menguasai sumber daya milik Venezuela. Sementara itu, pemirsa, tentara Israel kembali melanggar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke Lebanon, menyebabkan sedikitnya 2 orang terluka. Serangan dilancarkan ke sejumlah wilayah di bagian barat Lebanon pada Senin waktu setempat. Rekaman yang diambil di Anan menunjukkan sebuah ledakan yang diikuti oleh kebakaran. Sedikitnya 2 orang terluka dalam serangan di lokasi-lokasi yang diklaim Israel sebagai bangunan milik Hizbullah dan Hamas. Israel telah melakukan banyak serangan di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah dimulai berlaku pada 27 November 2024. Sementara itu, warga Palestina di jalur Gaza Selatan kembali berduka. 4 warga termasuk seorang anak tewas dalam serangan terbaru Israel di Khan Yunis. Tentara Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah tenda yang menampung warga sipil pengungsi di Al-Mawasi, Khan Yunis pada hari Selasa. Menurut Pusat Informasi Palestina, 4 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dalam serangan tersebut. Sementara 4 orang lainnya terluka.
Tentara Israel mengklaim serangan ditargetkan untuk teroris Hamas yang berencana melakukan serangan teror yang akan segera terjadi terhadap pasukan IDF yang beroperasi di jalur Gaza Selatan.